Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Diansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192.191.137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik yang di dalamnya mengenai materi tentang teori belajar motorik. Nah, baik. Yang pertama, materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai konsep dasar belajar motorik, ya, di mana dalam konsep dasar belajar motorik ini terdapat dua definisi, ya, yaitu ada pengertian belajar dan ada pengertian belajar motorik. Nah, pengertian belajar yaitu merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Itu menurut Zelzny, ya, 1989, dan pendapatan Zelzny ini sebetulnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Sanger, ya. Ini menurut dua para ahli, ya, yang mengemukakan definisi daripada apa itu belajar. Nah, menurut Sanger menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Nah, jadi secara umumnya dari kedua definisi para ahli ini, yaitu belajar itu merupakan suatu proses interaksi yang mengalami perubahan atau peningkatan dalam segala suatu aspek yang ada pada diri manusia. Itu mungkin definisi secara umum dari kedua para ahli ini, ya, yang menyatakan apa itu pengertian dari belajar. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian belajar motorik. Di sini Seidmith mengemukakan pada tahun 1988 menyatakan bahwa belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Nah, jadi dalam pengertian belajar motorik ini yaitu sebetulnya dari segi definisi memang tidak jauh berbeda, namun hanya yang membedakan yaitu jika dipandang dari secara umumnya, belajar itu proses perubahan tingkah laku, ya, secara umum, sedangkan belajar motorik ini lebih ke masih perubahan atau peningkatan perilaku pada manusia, namun yang membedakan itu lebih ke segi motoriknya. Nah, yang selanjutnya itu dalam pengertian belajar motorik ini ada beberapa yang dikategorikan definisi, ya. Yang pertama itu ada belajar motorik merupakan suatu proses, ya, memang betul, ya, karena tadi juga sempat disinggung bahwa belajar itu suatu proses interaksi yang mengalami perubahan atau peningkatan. Itu secara umum dari definisi belajar. Nah, di sini juga disebutkan yaitu seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Jadi dalam suatu proses ini dapat menghasilkan suatu perubahan perilaku yang berbeda. Nah, dalam proses ini itu misalnya contoh dalam proses pembelajaran, misalnya melakukan siswa sedang dicontohkan siswa, ya, siswa sedang melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Itu prosesnya itu harus melakukan latihan. Nah, di sini juga disebut bahwa dalam belajar motorik pun ini juga di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan. Nah, yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan, ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Nah, itu di sini disebutkan perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Jadi dalam suatu proses yang terjadi belajar motorik
sebagai latihan, hasil latihan dan proses itu sebetulnya masih sama ya definisinya, tidak jauh berbeda, maknanya juga masih sama. Nah, namun di sini tadi setelah melakukan prosesnya itu ya yang ini latihan, maka hasil dari belajar tersebut diperoleh oleh kondisi latihan atau pengalaman, bukan karena proses kematangan atau fluktuitas atau dari psikologi. Jadi ketika kita ingin belajar, maka ketika kita ingin bisa melakukan misalnya suatu gerakan, maka kita harus melakukan prosesnya itu ya ini sebagai hasil dari latihan ya. Nah, yang ketiga itu hasil belajar motorik relatif permanen. Nah, maksudnya jadi ketika kita sudah melakukan proses latihan tadi itu tersendiri, maka dalam belajar motorik relatif permanen ini disebutkan, kenapa disebutkan bahwa relatif permanen, karena memang ketika kita misalnya melakukan aktivitas gerak, lalu melakukan dan menguasai materi keterampilan yang dipelajari, maka itu akan bisa dipertahankan. Nah, itu mungkin yang disebut dengan hasil belajar motorik relatif permanen ya. Nah, yang selanjutnya ada di sini tahap-tahap belajar motorik. Nah, dalam tahap-tahap belajar motorik ini, yaitu yang pertama ada tahap kognitif ya. Nah, tahap ini merupakan tahap awal ya. Dalam belajar motorik, pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan yang tahap-tahap berikutnya. Nah, jadi maksudnya itu pada tahap ini siswa berusaha memahami bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Jadi contoh seperti tadi yang melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli itu dalam tahap kognitif ini, atau misalnya tahap kepandaian ya, itu siswa itu berusaha untuk memahami terlebih dahulu apa yang harus dilakukan pada tahap awal tersebut. Tahap awal dimana akan melakukan teknik dasar passing bawah. Nah, yang kedua yaitu ada tahap asosiatif. Tahap asosiatif ini merupakan tahap lanjutan dari tahap kognitif yang tadi ya. Nah, pada tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara siswa melakukan tugas motorik, dan siswa itu tersendiri mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang akan dilakukan. Jadi setelah tadi melakukan tahap awal yaitu tahap pengamatan gerak, misalnya apa yang harus dilakukan, tahap awal dalam melakukan teknik dasar passing bawah dalam bola voli ya. Nah, tahap kedua ini siswa mencoba melakukan dan setelah siswa mencoba melakukan, maka gerakan siswa itu akan semakin terpola, akan semakin terlihat bahwa setelah dipahami, dilakukan, nah siswa tersebut menjadi tahu bagaimana sih cara melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli itu tersendiri ya, seperti itu. Jadi gerakan siswanya itu makin terpola, dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan apa yang hasil akan dicapai itu tersendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari belajar motorik ya. Nah, pada tahap ini siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh, dan rentang kesalahan mulai berkurang. Nah, jadi pada tahap ini siswa itu berusaha ketika tadi sudah melakukan tahap yang pertama yaitu tahap kognitif, atau misalnya atau
bisa dikategorikan tahap pemahaman, yang kedua tahap asosiatif yang berusaha melakukan, yang ketiga tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi ini jadi ketika siswa seringkali melakukan latihan gerak teknik dasar passing bawah dalam bola voli itu seperti apa, maka akan terjadinya otomatisasi, karena dengan keseringan melakukan gerak itu tanpa disadari, siswa itu akan merasakan nyamannya seperti apa melakukan gerakan teknik dasar itu tersendiri, harus bagaimana. Jadi di situ terjadi tahap otomatisasi, tanpa disadari siswa itu sudah mulai mahir atau bisa melakukan teknik dasar passing bawah itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada teori belajar ya. Dalam teori belajar motorik ini ada ada dua teori, yaitu ada teori Adam dan ada teori skema. Nah, yang pertama ada teori Adam. Teori Adam ini teori yang menyatakan bahwa proses belajar motorik langsung pada jalur tertutup ya. Maksudnya umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran atau suatu gerakan ya. Atau bisa dengan kata lain, di sini disebutkan apabila seorang melakukan suatu gerakan maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengharapkan gerak anggota dalam dan penggunaan waktu atau timing yang tepat. Jadi maksudnya ini untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi atau perceptual trace ya merupakan faktor yang paling menentukan dalam teori Adam ini. Nah, yang kedua itu ada teori skema atau skema teori ya. Di sini ada Seidmith ya mengemukakan pada tahun 1988 teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup, atau yaitu yang tadi disebutkan teori Adam ya. Nah, pada teori skema ini itu ada empat hal penyimpan dalam teori skema ini, yaitu ada yang pertama kondisi awal, yaitu ini tuh penyimpan seperti melakukan gerak ya. Yang pertama ada kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan. Yang kedua ada parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. Yang ketiga, hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Dan yang terakhir, konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagaimana juga disimpan. Seperti itu ya, itu merupakan bagian dari teori belajar dalam teori belajar motorik. Selanjutnya ada klasifikasi respon motorik. Nah, dalam klasifikasi respon motorik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak dan ada klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Nah, dalam keterampilan klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak ini, yaitu ada dua bagian ya keterampilannya, yaitu keterampilan motorik kasar dan ada keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik kasar ini yaitu keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik ini berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot dalam tubuh. Nah, misalnya saat kita melakukan meloncat-loncat, berlari, atau misalnya memukul dalam permainan bola voli, atau misalnya menendang bola dalam permainan sepak bola. Nah, itu bisa dikategorikan pada keterampilan motorik kasar yang
di mana keterampilan ini berkaitan dengan besar luasnya penggunaan otot-otot besar ya dalam tubuh manusia. Yang kedua itu ada keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik halus ini kalau yang tadi menggunakan otot besar, yang ini menggunakan otot halus ya. Otot halus ini lebih ke feeling, lebih ke feeling ya. Sebagai contoh misalnya keterampilan di sini yaitu menarik peletuk senapan ya, atau misalnya melepas melepas anak panahan dari cabang olahraga panahan ya. Itu bisa dikategorikan pada keterampilan motorik halus ya, yang menggunakan memang lebih kebanyakannya menggunakan feeling. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Nah, yang pertama itu ada keterampilan motorik diskrit ya. Keterampilan ini itu dapat diketahui dengan jelas kapan dan saat dimulai dan kapan saat berakhirnya itu gerakan, itu menurut Sanger 1980. Nah, jadi maksudnya ketika bisa diketahui dengan jelas kapan saat mulai dan kapan saat berakhir gerakan itu tersendiri. Nah, contoh misalnya dalam melakukan roll depan ya, dalam permainan dalam pembelajaran senam lantai, kita mengetahui kapan saat dimulai dan kapan saat kita akan berhenti. Nah, itu sebagai contoh dari jelasnya yang diketahui kapan saat dimulai dan kapan saat kita berakhir. Misalnya saat kita akan mulai yaitu pertama-tama melakukan misalnya siap terlebih dahulu membungkukkan badan depan dan memasukkan kepala ke dalam, misalnya seperti itu. Lalu kemudian mengguling, dan setelah mengguling itu posisi badan kita akan tahu di mana akhir kita akan berhenti, seperti itu. Itu sebagai contoh dari keterampilan motorik diskrit ya. Nah, yang kedua itu ada keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diadaptasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat menggunakan rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan itu lebih stabil. Nah, contoh dari keterampilan motorik serial ini yaitu ketika kita misalnya melakukan pembelajaran tenis meja misalnya. Itu ketika kita melakukan teknik smash ya dalam pembelajaran tenis meja itu dilakukan secara berulang-ulang ya, tidak hanya satu kali saja, tidak hanya seperti keterampilan diskrit tadi yang mulainya yang jelas dari mulainya dari mana dan akhir seperti apa yang tadi ya. Ini memang tidak seperti keterampilan motorik diskrit ya. Jadi seperti halnya contoh dalam mempermainkan tenis meja, belajar tenis meja itu misalnya belajar teknik smash, itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang terakhir itu ada keterampilan motorik kontinu. Nah, dalam keterampilan ini yaitu keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir gerakan ya. Ini sangat sangat bertentangan dengan yang pertama tadi ya. Jadi yang tadi itu jelas diketahuinya, yang kalau yang ini motorik kontinu yaitu tidak jelas. Nah, contoh dari keterampilan motorik kontinu ini yaitu saat melakukan permainan tenis meja ya, yang memang gerakannya itu ditentukan kemana arah bola itu tersendiri dan memang tidak diketahui kapan mulai dan kapan akan berakhir. Soalnya dalam permainan tenis meja itu adanya rally point dan harus saling mencapai poin satu sama lain. Jadi
memang tidak jelas dalam saat dimulai dan kapan saat berakhirnya itu tersendiri ya. Baik, mungkin hanya itu saja ya yang memang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena memang saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan, dan saya harap bisa dimaklumi karena memang saya masih dalam tahap belajar ya. Baik, mungkin hanya itu saja. Selebihnya mungkin nanti lebih jelasnya dari Bapak atau Ibu ya, yang menyampaikan materi lebih jelas dan lebih efektifnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.